Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yura Elpa dari kelas TRI 2C dengan NPM 2478297. Di sini saya akan membuat video pada lab 7.1.6 tentang use Wireshark to examine Ethernet frames. Kita buka di sini. Jadi di sini pada lab ini memiliki dua tujuan, yaitu examine the header field in an Ethernet 2 frame, atau artinya memeriksa field header dalam frame Ethernet 2. Sedangkan part 2 adalah use Wireshark to capture and analyze Ethernet frame. Artinya itu menggunakan Wireshark untuk menangkap dan menganalisis frame pada Ethernet. Wireshark ini adalah sebuah aplikasi untuk menganalisis lalu lintas jaringan atau network traffic analysis. Dengan Wireshark, kita bisa menangkap paket data yang lewat di jaringan, lalu membongkarnya sampai detail terkecil mulai dari alamat IP, MAC address, protokol yang dipakai, sampai isi data. Di sini terdapat background atau skenario yang artinya ketika protokol lapisan atas saling berkomunikasi, data akan mengalir ke bawah melalui lapisan model OSI dan akan dienkapsulasi dalam frame layer 2. Komposisi dari frame ini tergantung pada jenis akses media. Misalnya jika protokol lapisan atas adalah TCP dan IP dan media aksesnya adalah Ethernet, maka enkapsulasi frame layer 2 akan menggunakan format Ethernet 2. Ini adalah hal yang umum di lingkungan jaringan LAN. Selanjutnya di sini ada required resource, yaitu satu PC, Windows with either Internet access and with Wireshark installed. Jadi di sini saya menggunakan satu PC dengan akses internet, di mana saya menggunakan akses dari WiFi. Lalu di sini juga terdapat instruksinya, di mana part 1 yaitu examine the header field in an Ethernet 2 frame. Di sini step 1, review the Ethernet 2 header field description and length. Di mana di sini terdapat variable 8 bits, destination address, source address, frame type, data, FCS. Step kedua yaitu examine the network configuration of PC. Jadi di sini kita menggunakan command prompt Windows R CMD. Di sini saya kecilkan. Di sini kita akan menggunakan perintah if config /all. Gunanya ini untuk melihat informasi pada laptop kita dan jaringan. Di sini kan saya menggunakan akses internet dari WiFi. Di sini terdapat physical address. Lalu di sini juga ada IP versi 4 address. Lalu di sini ada subnet mask dan juga terdapat default gateway-nya. Dan default gateway-nya itu adalah 192.168.1.1. Selanjutnya di step 3, examine Ethernet frames in Wireshark capture. Di sini di sini di sini saya menjelaskan sedikit cuplikan layar dari ini atau screenshotan ini adalah tampilan dari Wireshark itu sendiri.
Nah, ini tuh menampilkan paket-paket yang dihasilkan dari perintah ping dari PC host ke gateway default. Jadi di Wireshark ini juga bisa di memfilter, yaitu memfilter protokol, bisa itu ARP atau ICMP. Tuh. Nah, jadi ARP itu panjangannya adalah Addressing Resolution Protocol. Itu digunakan untuk mengetahui alamat MAC address dari suatu alamat IP gitu. Selanjutnya ini sama. Ya, selanjutnya ke part 2 yaitu use Wireshark to capture and analysis Ethernet frames. Jadi di sini kita open command prompt Windows and issue the ipconfig command. Di sini kan tadi udah. Ini hasilnya. Selanjutnya kita buka open Wireshark to start data capture. Jadi di sini kita buka Wireshark-nya. Oke, di sini saya menggunakan WiFi. Oke, seperti ini tampilan dari Wireshark-nya. Oke, kita buka lagi filenya tadi. Step 4 yaitu from the command from Windows ping the default gateway of your PC. Jadi di sini kita disuruh untuk mengeping default gateway. Jadi kita kesini, kita ping default gateway-nya kan 1.1 ya. Jadi ping 192.168.1.1. Di sini berhasil. Kita lihat di sini. Oke, berjalan. Nah, step selanjutnya kita coba. Nah, step selanjutnya itu step 7. Selanjutnya kita ini akan memfilter protokolnya. Jadi ARP ini kita akan memfilter Wireshark-nya. Jadi ARP or ICMP. Kita apa ini? Oke, di sini sudah muncul lah default gateway-nya di sini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini terdapat source address-nya, destination, protokol, lag, dan infonya. Di sini terdapat 2 protokol karena kita di sini sudah memfilter protokol dari aplikasi Wireshark ini. Jadi yang muncul hanyalah ada 2 ini, yaitu ICMP dan ARP. Oke, selanjutnya step mana ya tadi? Part 2 ini mana ya Cisco? Kita harus disuruh ngeping Cisco tadi. Nah, ini kita ke command prompt lagi, lalu kita akan mengeping www.cisco.com. Jadi kita coba ping www.cisco.com.
Nah, di sini juga berhasil. Nah, ini. Jadi di sini terlihat IP dari Cisco itu yaitu 192.168.1.5 dan destination-nya, protokolnya, dan link dan infonya. Dan di bawahnya adalah IP sama itu IP yang sudah paket-paket yang sudah terkirim gitu. Selanjutnya pertanyaan relation question, yaitu Wireshark does not display the variable field of the frame header. What does the variable contain? Jadi artinya Wireshark tidak menampilkan field variable dalam header frame. Apa isi variable tersebut? Jadi isinya itu adalah variable terdiri dari 7 bit pola, yaitu 10101010 dan 1 bit start frame delimiter. Nah, itu digunakan untuk mensinkronisasikan antara pengirim dan penerima. Jadi mungkin sekian dari saya untuk lab 7.1.6 ini. Jadi mohon maaf bila ada kata yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.